sudah mencoba untuk menanam, dan ini jadi ini masih ada jejak-jejaknya Mas Samai kawan-kawan. Makan nggak bisa terlihat ya teman-teman. Dan itu ke sana masih ada rumah lagi, entah nggak tahu berapa rumah ke sana. Dan yang di sini ada yang nempati ini. Baik sahabat Madrim, langsung saja ya setelah kita silaturahmi dari lahan Mas Oki atau ke rumahnya Mas Oki. Ini di sebelah kan ada lahan yang pernah dibuka kemarin dulu beberapa minggu yang lalu ya. Belum lama sih. Oleh perantau kita, perantau nekat asal mana lupa saya kemarin. Ini yang dikelola oleh Mas Samai lah intinya ya. Tapi beliau dari Jawa Timur. Sepertinya dari Jawa Timur lah. Kayak gitu ya kawan-kawan. Jadi mungkin saya hanya ingin memvideokan saja ya. Juga mungkin memberi, bukan penjelasan sih, menceritakan apa yang telah terjadi dulu di sini ketika dikelola Mas Samai. Lahannya seperti ini, padahal bagus ini kawan-kawan. Tapi yaitu beberapa hari, cuma beberapa hari saja ini tidak ditebang, baru ditebang malah sudah tumbuh lagi itu di situ kawan-kawan. Jadi kita lihat ke sana jejak-jejaknya beliau Mas Samai, perantau nekat Blitar kayaknya ya, sama dengan Mas Oki dari Jawa Timur. Seperti apa bekas-bekasnya, leseh-lesehnya, dan mungkin saya juga akan memberi sedikit apa namanya ya, memberi sedikit pengertian untuk teman-teman kita bahwasanya Mas Samai itu di sini kenapa kok pindah gitu ya. Pasti kan dalam benak dan dalam pikiran seperti itu, kenapa kok pindah, ada apa kan seperti itu. Nah jadi saya ingin memberikan apa namanya pencerahan sedikit ya. Kok pencerahan, pokoknya bercerita lah kayak gitu. Jadi Mas Samai itu di sini tidak ada hambatan apa-apa, tidak ada sesuatu ini dan itu ya. Mungkin kalau malam karena tempatnya sepi seperti ini, juga ini hutan ya, tentunya pasti kadang-kadang ya saya sendiri pun mengalami, kadang ada suara yang kayak agak-agak menakutkan, tapi itu ya mungkin suara hewan mungkin atau suara burung, karena belum kenal dengan, baru dengar suara kayak gitu. Padahal mungkin menurut orang-orang yang sudah lama di sini itu suara biasa-biasa saja, itu ya ada teman-teman. Kadang saya pun mendengarnya, cuman ya itu tadi, mungkin Mas Samai di sini dirasa-rasa kayaknya berat banget kayak gitu ya kawan-kawan. Karena kita tahulah lahan yang seperti ini itu ya memang perlu tenaga yang ekstra dan perlu apa namanya kesabaran tingkat apa ya, kalau saya bilang kesabaran tingkat dewa ya. Karena lahannya di sini ya hutan sih memang, karena memang semak belukar yang lama tidak dikelola ya. Ini aja bekasnya seperti ini. Nah jadi Mas Samai mungkin berat gitu ya, bukannya dia nggak apa namanya nggak niat bertani itu ya tidak, dan dia nggak niat merantau itu ya tidak. Sebetulnya memang sudah berniat, cuman kalau dirasa-rasa berat ya mendingan lebih baik kan apa ya, cari yang, kalau misalkan ada yang mudah kenapa harus mengerjakan yang susah. Memang sih hidup harus bersusah-susah payah dulu ya teman-teman, tapi kalau ketika susah itu sudah tidak bisa,
kita tidak mampu melaksanakannya, lebih baik kita berhenti kayak gitu. Jadi pada intinya saya jalan-jalan ke sini ini ingin bercerita saja bahwasannya itu tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruh apapun kayak gitu ya. Dan bahkan Mas Sama itu kemarin sudah mencoba menanam ini teman-teman, bawang pre ini di tanggul ini, yang tanggul awalnya sudah ada ya, ini di sini ke sana. Ini dulu tanggul, mungkin yang membuat ini pemilik lahan di sini ya. Jadi sudah mencoba untuk menanam, dan ini nyatanya hidup kawan-kawan. Artinya kan ini kan bagus. Cuman itu tadi karena ya mungkin merasa tidak mampu ya, kelamaan gitu. Jadi tapi sih alhamdulillah sekarang beliau sudah ada di kilo 50. Kemarin beberapa waktu lalu sudah diantar oleh teman-teman kita, yaitu Mas Hasim dan Mas Zidasrun. Beliau Mas Samai diantar ke kilo 50, ditempatkan di rumah singgah ya, rumah singgah yang ada di kilo 50 yang ke arah ke Merau seperti itu. Dan di sana kemarin saya sudah beberapa kali nelpon, sehat-sehat beliau dan bisa berkolaborasi dengan Siono ya di sana katanya ya. Dan kemarin saya lihat videonya Mas Hasim sudah alhamdulillah ya, sudah mulai nyangkul-nyangkul, dan cangkulannya itu sudah mungkin kalau saat ini sudah mulai nanam ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi artinya kalau seandainya beliau berlanjut di sini kan mungkin baru selesai, baru dibakar-bakar, tapi karena beliau minta pindah ke sana, akhirnya dipindah ke sana ya, sekarang mungkin sudah mulai nanam ya teman-teman. Dan pada intinya kita hanya mendoakan saja ya, supaya Mas Samai nantinya berada di kilo 50 itu tambah semangat, tambah senang karena ada temannya di sana, Mas Siono. Ya di sini pun ada temannya sih, karena di sini ada sebelahnya itu Mas Oki, dan sebelahnya Mas Oki di sana ada Pak Dinarto. Seperti itu ya. Cuman mungkin lebih baik di sana daripada di sini, seperti itu. Nah, ini kemarin ini ya beliau pernah mandi di sini, pernah tidur di sini juga, pernah ngopi bareng kita di sini kawan-kawan waktu kita terbas ya kemarin dulu. Jadi ini masih ada jejak-jejaknya Mas Samai kawan-kawan. Nah, ini lahan yang udah diterbas ke sana kemarin, padahal udah 50 meter ya sahabat Madrim. Sana itu udah 50 meter. Cuman kayunya memang banyak yang besar teman-teman. Itu seperti yang di samping rumah ini. Terus samping rumahnya Mas Samai ini yang dulu ditempati oleh beliau beberapa saat itu, coba kasih kayunya besar-besar kayak gini. Seperti itu ya. Dan Mas Samai meninggalkan rumah ini rumahnya masih seperti yang pertama kali saya videokan ya. Ini lampunya masih menyala dan pintunya masih terbuka ini. Dalamnya juga masih seperti itu. Kemarin karpetnya mungkin yang dibawa ke sana karena beliau karpet baru ya teman-teman. Dan itu ada gelasnya ditinggal di sini satu. Ketinggalan mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Pada intinya ini di sini walaupun sebentar, kemarin sempat mempunyai kenangan kita ya teman-teman. Kenangan tim kreator di sini bersama Mas Samai yang kemarin kita bantu bikinkan jembatan itu. Sayang sekali. Tapi mungkin ini kedepannya tetap ada yang mau menempati lagi. Entah dari mana datangnya, dari Jawa kah atau dari mana, saya kurang tahu. Tapi mungkin kedepannya tetap ada yang mau menempati lagi. Nah, nanti yang menempati lagi di sini sudah ringan ya teman-teman. Ringan itu artinya apa? Sudah tidak seperti dulu pertama kali Mas Samai datang ke sini kan, ini rumahnya saja bagian sini sama depan itu kan, waktu saya lihat kontennya Mas Dasar yang pertama kan nggak bisa terlihat ya teman-teman. Dan saya kesini
beberapa harinya pun sini masih semak. Dan nanti kalau ada umpamanya teman di luar sana yang minat, yang mungkin nggak tahu lewat Mas Dasron atau lewat siapa, menempati di sini, ini sudah diterbas, artinya sudah ringan seperti itu ya, bolo sahabat Madrim. Ini berdekatan banget dengan Mas Oki. Nah, ini sebetulnya tinggal bakar aja ya. Mudah-mudahan nanti ada yang nempati lagi, terus ini tinggal dibakar, share gitu. Wah, sudah tos pokoknya. Nah, ini kayunya yang saya bilang tadi, kayunya besar-besar juga ya. Karena sama dengan di depan itu kan juga ada rumah-rumahnya, teman-teman. Nah, ada rumah-rumahnya, jadi begitu. Menjadi semak belukar kembali. Aduh, saya nyangkut ini. Nah, ini kabel. Ini rumput kawatan yang kayak gini. Kontrenya jos ini padahal ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita doakan saja semoga Mas Samai nanti di kilo 50 sehat-sehat selalu. Sehingga bisa mewujudkan impiannya apa yang dicita-citakan dari Jawa, kawan-kawan. Mungkin saya lebih baiknya kan lewat sana saja. Nah, sambil mengenang ketika sama Mas Samai di sini duduk bareng ya, aduh, kenangan bersamanya. Kayak gitu ya kawan-kawan. Lewat mana kemarin? Oh lah ini. Saya tadi lewat depan rumahnya, depan apa sebelah ini, lewat lahan Mas Oki. Oh itu gambar saya kelihatan ya. Gambaran orang hidup kawan-kawan. Nah ini jalan di sini. Dan itu ke sana masih ada rumah lagi. Entah nggak tahu berapa rumah ke sana. Dan yang di sini ada yang nempati ini. Seperti itu. Terus di sebelahnya ini ya rumah lagi. Sebetulnya teman-teman. Sebelahnya rumah yang tadi. Depannya Mas Samai ini ya, di samping saya. Ada di sana itu. Bekasnya dibikin sarang walet. Nah seperti itu ya sekilas jejak Mas Samai di sini mau bertani. Kita akan jalan ke sana untuk pulang ke rumah ya. Atau nanti masih ada waktu saya mau jalan-jalan ke tempat lain. Karena alhamdulillah pada hari ini, aduh kok ngos-ngosan ya kawan-kawan. Cuacanya bagus sahabat Madrim. Karena berapa hari ini hujan pagi ya, ini bekasnya masih basah-basah jalan nih. Nah seperti yang diceritakan Mas Oki tadi, nanti polybagnya yang mau ditaruh di sini, cabenya itu ya, tanggul-tanggul itu, dan juga mungkin di jalan-jalan ini nggak apa-apa sih. Kalau naruhnya di pinggir sini nggak apa-apa ya sebetulnya. Karena yang buat lewat kan sini kan enggak, sama di situ. Mungkin seperti itu ya. Nah, terus di sini ini depan rumah juga, depan rumah yang ditempati Mas Oki itu di sana ya rumah juga kawan-kawan. Nah, itu tadi beberapa kali dalam video saya itu saya sering mengatakan bahwa ini bukan terbengkalai teman-teman, tapi karena pemiliknya ini mencari pekerjaan di luar ya. Karena memang di sini tempatnya masih pasang surut, sehingga untuk bercocok tanam kalau tidak ditanggul seperti ini dulu kayak di lahan Mas Oki, itu sulit berkembangnya ya sahabat Madrim. Wah, dan ternyata sampai saat ini Pak Dinarto masih apa namanya berkarya terus itu kawan-kawan. Belum selesai kamu. Hah? Oke, pulang dulu ya El ya. Aku pulang dulu ya. Nah ya, mandi terus ganti baju terus bubuk. Ya, saya pulang masak dulu. Saya belum punya masakan toh. Pinter ya anaknya Mbak ya. Mari Mbak. Mas Oki, jalan dulu Mas ya. Sambil saya jalan ke sana teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Pak De, istirahat Pak De, udah sore. Saya habis melihat jejak-jejaknya Mas Samai tadi Pak De. Nah, dan di depan sini ini juga rumah ya teman-teman itu. Karena rumahnya kan kanan kiri, jadi depan ada, sini ada, situ ada. Seperti di tempat saya di sana ya. Baiklah teman-teman, mungkin videonya itu aja dulu ya. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.